Janji koko, janji koko, janji koko. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Apaan sih emang tepuk-tepuk gini aja selesai masalah. masalah, Emang ya, kalau betul. gas habis tuh banyak komentar gas habis, listrik beras habis, token udah mau token habis, ibu. tepuk Tepuk sakinah gitu ya. Kita coba bantu cek dulu di media sosial kita ada pertanyaan nggak? Kita pastikan dulu. Rame nggak nih? Ini live-nya di mana sih? YouTube atau Facebook? Facebook. Coba bisa dibantu dicek. Nanti Pastikan kalau- ada pertanyaan kira-kira. Soalnya ada giveaway nih dari dua narasumber. Wow, Ditodong. sudah tembak ya. Kita lihat-lihat Bang Zain ini suka menodong ya. Ayo, ada kira-kira? Kosong ya? Soalnya nggak kelihatan di tampilan kita. Ya, nggak Kamu apa-apa. cek ya. Nanti diwakilkan Baik. netizen aja. Iya, ini resikonya kayaknya kita nggak cukup bahasnya 1 jam kelihatannya, saya perhatiin dari cara jawabnya. Oke, saya tanya kembali ke Kak Dila nih terkait dengan tepuk sakinah yang terkesan ini sebuah menciptakan sebuah ilusi kemudahan gitu ya. Dari gerakan tadi, gambaran-gambaran statement-statement yang dibuat dari mulai janji kokoh, apalagi tadi? Saling cinta, saling Saling jaga, cinta. saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Hah? Musyawarah. Nah, kita coba tampilkan deh videonya kalau gitu. Oke. Bentar. Nah, jadi tadi pertanyaan kita dengan tampilan video tadi yang kita lihat, kesannya kan apa ya? Mana sih pertanyaan saya dulu? Jadi semacam sebuah ilusi kemudahan gitu loh bagi pasangan muda sekarang nih yang lihatnya seperti itu. Apakah ini kemudian nggak memunculkan resiko mereka berpersepsi bahwa dengan gambaran sesimpel itu sebuah pernikahan, kemudian mereka anggap jadi mental mereka akhirnya jadi kurang siap menghadapi masalah rumah tangga yang sesungguhnya. Sebenarnya ini bukan ilusi ya, tapi ini lebih ke ya sugesti positif sebenarnya begitu kalau saya melihatnya. Menempatkannya itu ya. Iya, bukan ilusi kemudahan dalam pernikahan, tapi ini adalah sugesti yang dibuat sama KUA Menteng untuk kita tanamkan bahwa rumah tangga itu bisa diselesaikan kok masalahnya. Kita kan juga menikah pasti karena cinta kan. Kalau namanya cinta harusnya bisa dicari solusinya begitu. Harusnya ya. Harusnya begitu kan. Solusinya apapun itu kan harus ada solusinya. Dan kalau menurut saya ya ini sama halnya seperti lagu-lagu pada umumnya aja. Jadi ini sebuah hiburan, entertain, bukan berarti artinya kita langsung anggap ini sebagai tolak ukur rumah tangga itu seenteng kita menyanyikan tepuk Nah, sakinah. itu yang dikhawatirkan tadi kan seperti itu. Iya, asumsinya. tapi kayaknya harusnya enggak ya. Cuma mungkin karena yang bawa ini tuh KUA, terus juga mungkin dinyanyikan di akad nikah. Nah itu mungkin itu yang akhirnya jadi seperti itu. Mesti nggak sih di akad nikah itu harus dilakukan seperti itu atau cukup diverifikasi di awal-awal saja ketika pengajuan? Ya kalau menurut saya ya untuk menjaga kesakralan sebaiknya kembali lagi ke Kak Putri ya. Kalau Kak Putri gimana? Kalau saya sendiri ya pribadi ya sebaiknya nggak usah gitu ya, karena kan kita bisa hafal sendiri ya, nggak perlu kita tampilkan di media sosial. Kita melihat zaman yang sekarang, kita tolak ukurnya zaman yang sekarang, tidak perlu sepertinya gitu kan, supaya pertama tidak ada kesan untuk karena kan ini Lucu-lucuan bentuknya ya. kan ini kan udah humor ya, humor nggak sih, lucu ya, karena lagunya riang, padahal ini kan pernikahan yang nyatanya berat banget Tidak gitu riang, ya. riang. Itu nggak riang gembira sekalian ya. Ada kadang riang, kadang meriang.
demam ya meriangnya. Jadi emang sangat riang gitu kan, nggak cocok dengan kesakralan itu. Bahkan kita aja instrumen pernikahan di akad aja tuh memang bener-bener yang deep banget ya, bukan yang kayak lagu ulang tahun gitu ya. Jadi memang kurang tepat kalau menurut saya kalau ditempatkan di momen akad nikah menyanyikan lagu Tepuk Sakinah. Jadi karena ini sebagai hiburan semata aja, sama seperti lagu-lagu lainnya. Yang sulit itu menempatkan perkara ini sebagai sebuah produk yang hiburan dan. Tapi kayaknya menurut saya sih orang-orang paham ya ini bagian dari entertain. Yang tujuannya sama kayak mungkin kita dengerin lagu pasti ada kata-kata yang akhirnya mensuggest diri kita dan masuk ke alam bawah sadar kita dan kita mempercayai hal itu. Nah problemnya ini kan produk pemerintah, jadi orang nggak bisa juga untuk menerima ini sebagai sesuatu hal yang hanya ini kan opening saja gitu kan, buat mereka lebih enjoy gitu ya. Nah ini akhirnya memunculkan respon beragam akhirnya kan di tengah-tengah masyarakat. Gimana mau kita bilang coba? Makanya muncul. Nah ini kalau kita tanya ke Kak Putri nih terkait dengan esensi pernikahan dan adanya trauma batin. Kira-kira kan kita ngelihat banyak masalah rumah tangga itu berakar dari trauma masa lalu ya. Ya, walaupun tadi mungkin ada sebagian orang sebelum nikah udah konseling duluan. Selamatlah mereka, katakan begitu ya. Alhamdulillah, terbantulah dikit. Betul ya. Nah, ada trauma masa lalu, ada inner child, kemudian juga ada konflik batin yang dibawa pasangan ke dalam pernikahan. Bagaimana kemudian Kak Putri melihat efektivitas sebuah ice breaking ini ringan seperti ini dalam mempersepsikan pasangan muda untuk menghadapi dan menyembuhkan akar-akar konflik yang psikologis yang mendalam itu. Kalau versi kami ya, terapis mental ya tidak helping. Ini nggak helping. Kalau bahasanya adalah memulihkan ya. Terutama buat aku sendiri yang belum nikah gitu. Apakah tepuk sakinah kemudian affecting my choice di masa depan? Ya enggak juga gitu. Makanya aku bilang dari awal tepuk sakinah ini keluar aku tidak menaruh attention tinggi karena ya udah itu hiburan kan, memang hiburan. Sepakat nih berarti ya dua-dua mengatakan ini sebagai hiburan karena nggak seserius itu juga gitu loh. Ini kan yel ringan sebenarnya yang kemudian diramaikan sama konten kreator dan nggak tahu lah viralitinya dari mana sebab awalnya gitu. Karena kita ngelihat ini problemnya kan yang meng-create ini adalah pemerintah loh dari program mereka. Itu mungkin yang membuat akhirnya netizen menganggap ini serius gitu loh. Aku nggak ngeliat alurnya sih di situ. Tapi gini, sebenarnya itu tadi saya bilang, kenapa akhirnya orang memviralkan ini? Karena mereka itu netizen zaman sekarang tuh banyak masalah, ditekan dari sana sini, rumah tangga, keluarga, hingga akhirnya ketika ketemu sama yang seperti ini terhibur, gitu ketawa. Karena udah lelah kan menghadapi. Udah lelah, ditambah ini pemerintah lagi yang buat makin lawak kan, jadi tertawa lah mereka. Ini bisa nggak pembahasan pinggir jurang nggak mulai pucat nih? Ya. Gini loh, artinya sama dari dua narasumber saya saat ini sebenarnya ingin meluruskan perkara itu juga, bahwa kalaupun seandainya melahirkan sebuah produk, ya produk itu yang memang betul-betul esensial dan bertanggung jawab gitu loh. Kalau buat aku sebagai terapis mental tidak efektif karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah menggunung ini gitu. Aku bawa sih bukunya. Ada buku yang mau aku pelajari juga tentang luka warisan. Jadi kita tuh antar generasi tuh saling mewariskan luka gitu. Nah, apakah tepuk sakinah bisa menyelesaikan ini? Ya tidak gitu. Tetap juga kami yang terapis bekeluh gitu menghadapi para klien ini gitu kan. Tapi kalau dia sebagai sebuah hiburan, kemudian tadi sebagai proses subliminal message menanamkan pesan-pesan ke bawah sadar atau sebagai repetisi pengulangan saja biar mulai ingat, paham. Mungkin ada juga yang ternyata pernikahan itu esensinya ini ya. Mungkin ada yang baru sadar dengan adanya tepuk sakinah. Ternyata dia janji kokoh ya. Ternyata perlu saling jaga, hormat, cinta, ridho. Itu ada loh orang yang mungkin baru sadar dengan adanya yel-yel ini. Walaupun kecil yang Bang Zain, tapi itu pasti ada. Kecil pasti. Bisa jadi ada. Ada orang yang ternyata nikah itu isinya ini ya. Kalau Kak Dila sendiri memahaminya itu, mengilhaminya itu berapa persen sih dari yel-yel tepuk sakinah itu? Ini langsung aja kan? Jujur ya, ya besar persenannya, mungkin di atas 50%. Karena memang yang menjalani ya, karena alasan itu. Menjalani dan yang dikatakan itu benar. Saya bukan ke lirik, bukan ke gerakan dan nadanya ya, tapi mungkin liriknya itu, dan itu benar, gitu. Saya menghayatinya tuh sungguh-sungguh karena memang ini bisa jadi salah satu pesan juga yang bisa kita gaungkan ya, dari misalnya pemerintah kita bantu untuk gaungkan juga ke klien-klien kita, bahwa itu jadi poin-poin
yang penting dalam rumah tangga yang tetap harus kita rawat begitu kan. Makanya tadi terkait masalah luka warisan memang nggak semudah ini gitu. Makanya saya bilang ini sebagai hiburan saja. Kalau memang masalahnya penting memang harus konseling lah. Iya, kita pakai tenaga profesional seperti itu. Makanya kalau terkait luka warisan inner child pertanyaan Bang Zin, memang benar memang banyak klien kita. Jadi kalau misalnya orang tua bermasalah, suami istri, kalau memang mereka ada clash atau ada masalah dalam rumah tangganya, lihat salah satu dari mereka kemungkinan besar orang tuanya juga bermasalah. Ya. Jadi kalau misalnya kalau salah satu bermasalah, misalnya suaminya aja, keluarga suami yang bermasalah itu 50-50. Kemungkinan di rumah tangga mereka juga bermasalah. Tapi kalau misalnya suami istri dua-duanya bermasalah, walaupun konteksnya mau beda, mau sama, itu kemungkinan besar mereka akan bermasalah juga. Tapi bukan berarti menjadi satu vonis akhir bahwa pasti bermasalah. Kalau mereka mau sembuh, itu bisa selesai. Putus di mereka lukanya. Tidak lanjut lagi ke anak. Nah, kenapa? Kan dia tahu ya, mungkin gini, kenapa kebanyakan klien kita itu yang mungkin dia selingkuh suaminya, setelah dikulik kembali ternyata orang tuanya, bapaknya si laki-laki ini juga selingkuh gitu kan. Punya riwayat rata-rata. Iya, jadi rata-rata seperti itu semuanya. Si istri yang bertahan, kenapa akhirnya tidak bercerai atau mungkin bertahan dilukai terus menerus, ya karena juga dia melihat dari ibunya, begitu ya, cara copingnya seperti apa. Nah, makanya ini harus disembuhkan. Dan biasanya akan terus seperti itu polanya, itu namanya lingkaran setan. Kenapa ya? Misalnya pertanyaan kenapa ya kalau bisa seperti itu, mungkin orang awam akan mempertanyakan begitu ya. Karena ketika kanak-kanak itu otak kita tuh masih bersih ya, masih sedikit informasi-informasi yang kita tanamkan, sehingga mudah sekali mengkonekkan saraf-saraf tadi tuh, saling connect, saling membentuk sebuah memori. Setiap hari yang dia lihat adalah kenyataan bapaknya selingkuh, dia nggak suka, dia benci itu. Dia marah sama bapaknya, dia kasihan sama ibunya, tapi tiap hari otak dipaparkan sama kenyataan bahwa bapaknya selingkuh. Bahkan kebanyakan mereka yang mengetahui pertama kali sebelum ibunya kalau bapaknya ini berselingkuh. Kayak artis itu ya? Iya, artis. Ya nggak artis nih sebenarnya semua juga berselingkuh juga seperti itu. Ini baru-baru ini aku dapetin, baru banget beberapa hari yang lalu. Aku terapi di salah satu sekolah, terapi massal ya dalam jumlah banyak. Terus anak-anak ya? Anak sekolah, kan. Aku kan kalau terapi private kan bisa nanya ya apa yang dialamin. Nah kalau massal kan gak bisa. Akhirnya aku bilang gini, aku jelasin tentang luka batin, aku suruh mereka tulis di kertas pada saat sesi terapi, jepit di lututnya. Jadi nanti kami terapis bisa baca, oh dia ini lukanya gitu. Ternyata satu sekolah itu kami nerapi hampir 90 orang, yang jeglak maksudnya sampai jatuh itu ada kali 11 orang. Itu aku sampai setengah 12 malam ngelarinnya, saking banyaknya yang jeglak. Terus akhirnya kertasnya aku kumpulin kan, kertas-kertas yang mereka tulis apa aja luka batinnya aku kumpulin. Ada satu kertas, aku sedih banget. Dia bilang, ini musik sedih nih harusnya nanti nih ya. Ini lagi serius. Jadi dia bilang gini, jadi kan dia tulis ya beberapa lukanya. Poin 1, poin 2 aku kaget. Saya dipaksa diam atas saksi perselingkuhan orang tua. Jadi orang tuanya berselingkuh, dia jadi saksi, dan dia dibungkam. Pas sesi terapi dia diketuk kan, kami ketuk, keluarlah itu, nangis kan ini anak. Dia bilang gini, kalau memang bapak bukan orang baik, kenapa mama masih bertahan? Tuh dia bilang, ini anak SMP loh, SMP. Di situ aku sebagai terapis empatiku ya keluar, nggak tega juga kan gitu. Terus aku kumpulin lagi yang lain dan banyak sekali acot ya, a child of divorce, anak-anak dari hasil perpisahan. Itu mayoritas membenci salah satu dari kedua orang tuanya. Dia membenci. Dan siapa yang diposisikan untuk dibenci itu tergantung pada pasangannya. Apakah si bapak membuat anak itu membenci ibunya atau ibunya membuat si anak membenci bapaknya. Itu case-nya banyak tuh di kertas yang kami dapat. Kenapa bapak sama ibu harus berpisah? Ada tuh tulisannya. Kenapa bapak dan ibu harus berpisah? Aku takut banget waktu ngelihat orang tua bertengkar dan akhirnya mereka berpisah. Ada lagi yang bilang, andai aja aku bisa nyelamatin pernikahan orang tuaku. Bayangkan anak sekecil itu sudah dewasa, iya, itu kan namanya pendewasaan dini ya. Sudah mendewasa untuk menanggung sesuatu yang bukan tanggung jawabnya. Dan itu kita temukan di anak-anak sekolah, berat sekali. Gitu. Nah, apakah kayak gini bisa selesai dengan tepuk sakinah? Tidak.
adanya kami nih yang energinya habis gitu. Tapi dengan kasus seperti ini, maksud saya jangan pernah jadikan anak juga sebagai alasan untuk tetap bertahan. Ya tetap juga sebenarnya permasalahannya kenapa anak bisa seperti itu, karena anak juga tidak mendapatkan penanganan tepat dari orang tuanya. Iya, betul. Karena kalau misalnya anak itu ya nggak bisa juga disalahkan. Makanya kalau memang mau konseling, memang setelah kita selesaikan dari sebenarnya psikologi itu dalam sesi konseling juga ada terapinya di dalamnya, dan proses-proses itu bentuk bagian dari terapi. Ya mungkin ada namanya logoterapi dan lain sebagainya. Mungkin ya kakak kan ada namanya sendiri begitu ya. Kita juga CBT. Ya tahu nggak CBT? Cognitive Behavioral Therapy. Ya sebenarnya kita dalam psikologi juga banyak sekali terapinya. CBT juga bagian dari psikologi sebenarnya. Terus ada kognitifnya aja, ada humanistik dan segala macamnya begitu kan. Nah, memang harus disembuhkan dulu orang tuanya, baru perlahan kita bantu bagaimana cara untuk ke anak gitu, agar anak tidak akhirnya membenci salah satu, sehingga akhirnya memori ya, sistem saraf tadi itu nggak dibenerin, yang masuk ke alam bawah sadar. Dia tahu itu dia nggak suka, tapi itu yang terus dia lihat dan itu yang dia masuk ke alam bawah sadarnya, sehingga dia udah besar dia ngelakukan itu tanpa sadar. Dan otaknya sudah familiar, jadi otak kita ini sangat membenci sesuatu yang berubah. Otak kita ini nggak suka perubahan. Nah, apalagi otak yang tidak terbiasa untuk dilatih elastisitasnya. Jadi otak tuh punya elastisitas. Dia punya kemampuan untuk let's say fleksibel gitu ya. Tapi kalau otak kita familiar dengan berantem, otak kita familiar dengan keributan, memaki dan segala macam, nanti ketika dapat pasangan yang tenang, dia kebingungan. Otaknya bingung. Loh, kok pernikahan tenang? Andem-andem aja gitu ya. Iya, ada apa nih, jangan-jangan pasangan selingkuh. Mulailah masuk segala macam prasangka itu. Padahal sebenarnya hubungan yang sehat itu ya hubungan yang tenang. Itu gitu. tadi, karena mereka terbangun dari rumah tangga seperti itu, sehingga mereka punya konsep namanya love is pain, cinta itu menyakitkan, tidak tenang. Padahal ada loh konsep cinta satu lagi, love is happiness, cinta itu menenteramkan. Jadi coping itu yang terbawa dalam kehidupan di masa mendatang ya. Itu kalau nggak pulih begitu. Dan nggak bisa diselesaikan dengan sekedar tepuk sakinah. Tapi memang tepuk sakinah ini boleh lah untuk kita merilis ini kan kemakluman yang bukan memberikan solusi secara esensial kan. Ya. Nah, dari Kak Putri mungkin penutup aja dari kita karena waktunya nggak memungkinkan. Pertanyaan saya masih banyak sebenarnya. Wow. Masih banyak. DM aja. Jadi dari masing-masing kira-kira apa ya, langkah preventif apa sih yang harusnya dilakukan oleh katakan pemerintah lah yang dalam hal ini sedang meluncurkan produk tepuk sakinah ini yang mungkin dipandang bagi Gen Z maupun Gen milenial itu kurang efektif gitu kan, karena nggak menjawab esensi permasalahan termasuk juga para praktisi yang ada di depan saya ini. Ya kan gitu kan, sebagai tenaga terapis dan konseling, ini kan nggak menjawab persoalan yang ada, ngelihat dari fakta-fakta yang langsung face to face dengan dengan korban-korbannya katalah ya, klien lah ya, korban terapisnya. Jadi apa nih sarannya dari Kak Putri ke pemerintah mungkin sebagai langkah preventif ya, dan fundamental juga, jangan sekedar preventif nanti lucu-lucuan lagi kesannya kan begitu. Silakan Kak Putri. Bagi pandangan kami ya sebagai orang yang cukup inilah ya masih sedikit sebenarnya belajarnya, tapi menghadapi lebih banyak fakta di lapangan. Pada dasarnya pemerintah itu yang dilakukan sudah cukup baik, tetapi kita perlu melihat generasi itu berubah, tantangan zaman berubah. Dulu bisa tuh orang melindungi rumah tangganya masing-masing sesuai dengan apa yang dia yakini benar. Sekarang standar kebenaran itu sudah abu-abu. Kenapa? Ada standar TikTok, ada standar sosmed, ada standar tetangga kita, ada standar keluarga kita. Jadi standarnya makin abu-abu. Sementara di dalam keluarga nggak punya visi. Inilah kacaunya, suami istri menikah tanpa visi. Sehingga akhirnya rumah tangganya dinakodai oleh siapa? Dinakodai oleh isu publik. Ini banyak nih kasusnya nih, ya kan? Soalnya Kak, aku lihat di Facebook suaminya kayak gini. Itu loh yang banyak kita tengok di TikTok. Ya Allah, TikTok itu kan nggak semuanya bisa divalidasi. Oke lah kalau yang ngomong seorang profesional kayak Kak Dila atau misalnya siapalah teman-teman yang bikin konten bisa diikutin. Lah kalau orangnya sakit hati, orangnya penuh dendam, penuh luka, bikin konten, menyalurkan emosinya. dia salurkan, dia nggak mau luka sendiri, dia
share itu ya, luka. dia bagi ya. Sebanyak-banyaknya dia bagi, nyari korban bahasanya. Apakah bisa ditangani? Maka saran pertama untuk pemerintah adalah rasanya kita perlu melihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh generasi ini di dalam pernikahan. Sehingga angka pernikahan tidak menurun. Ini kan sekarang udah cukup drastis turunnya angka pernikahan. Termasuk angka kelahiran. Langsung ya. Karena Bang Zain kirimin yang ini loh, pernikahan dengan diri sendiri akhirnya. Iya, menikahi diri sendiri gitu kan. Aduh, ini kan kita yang single juga kayak ini makin gak waras ya kayaknya kan. Jadi pemerintah perlu untuk melihat itu. Dari mana? Dari banyak. Aku tuh salut banget sama kisahnya Umar bin Abdul Aziz ya. Beliau salah satu khalifah yang terkenal. Dulu di zaman beliau, apa yang beliau lakukan? Begitu dia diangkat jadi khalifah, 2 program utamanya. Yang satu gak usah kita bahas karena gak relate. Yang nomor 2 adalah mengawinkan cowok-cowok lajang. Jomblo ya. Serius. Jadi dia suruh tuh orang kepercayaannya, coba data di kampung ini, di negeri ini ada beberapa yang belum nikah. Didata. Ditanya apa permasalahannya? Ekonomi, pekerjaan atau apa. Yang gak punya kerjaan dikasih kerjaan. Yang belum punya penghasilan, ya apakah ditingkatkan dan segala macam. Dan kemudian negara membantu menikahkan. Dimampukan lah intinya. Dimampukan dulu untuk dinikahkan. Bahkan ada kayak semacam di Malaysia kalau nggak salah ya, ada tabung nikah itu. Ada tabung nikah. Di Indonesia ada beberapa titik, termasuk kantorku yang dulu ada namanya tabung nikah. Tabung nikah itu adalah kita sedekah untuk orang-orang yang mau melakukan pernikahan tapi nggak sanggup, maka dibuatin tabung nikah. Jadi kayak kita nyumbang, gitu ya? Nyumbang rame-rame lah buat bantuin. Ya walaupun kita belum juga kan, tapi kita rame-rame tuh nginfakin. Dan bahkan ini real ya, ini real. Di kantorku yang lama ada dana CSR dari salah satu negara Islam yang dana itu digunakan untuk menikahkan. Jadi didata berapa yang masih lajang di tempat kalian gitu. Tapi di dunia dakwah ya didata. Oke. Dalam waktu 3 bulan cari calonnya menikah. Dan itu teman-temanku rame daftar. Dibiayai. Kalau nggak salah aku per orang tuh didanai sampai dengan 30 juta. Iya, dari salah satu negara Islam yang memang juga kaya. Nah, hal-hal kayak gini kan bisa jadi solusi untuk misalnya orang yang takut menikah karena kekurangan finansial. Ya. Tapi ada yang lebih penting, apa? Ilmu dan skill. Maka sebenarnya daripada memperbanyak konser, lebih baik perbanyaklah titik-titik konseling, perbanyaklah tempat-tempat untuk menuntut ilmu, iya kan? Emotnya yang kepala botak gede itu. Itu penting sekali. Kenapa? Perbanyak titik-titiknya sehingga pada saat nanti orang nyari, aduh aku nyari jawaban kemana ya? Titiknya lebih banyak. Sekarang coba bayangkan. Ibaratnya anggaplah orang yang nonton Naira ini cuma tahu terapis ada aku, konselor ada Kak Dila. Lah apa iya kami berdua bisa menyelesaikan segabang-gabang masalah ini? Kan enggak. Maka kalau semakin banyak titiknya, semakin banyak jumlah terapis atau konselor profesionalnya, bayangkan berapa banyak yang bisa kita bantu, berapa banyak yang bisa kita tolong, gitu. Jadi pemerintah lebih baik anggaran-anggaran itu daripada ke yang kemana ngomong aja. Daripada ke yang dimakan dan jadi feses, lebih baik kasih makan akalnya. Kasih makan jiwanya. Gitu ya. Oke. Baik. Dari Kak Dila mungkin. Singkat aja lah ya menambahkan ya. Mungkin kalau dari sisi psikologi, kita ya dari psikolog kita punya Himpunan Psikologi Indonesia, HIMSI, yang mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat kegiatan. Membuat kegiatan tadi pranikah. Jadi memang yang kalau mengemudi saja harus punya SIM gitu ya. Berarti yang menikah yang memang lebih krusial, lebih sakral dan seumur hidup ini insya Allah dunia akhirat harus juga punya sertifikat kan begitu ya. Setidaknya bekerja sama untuk membuat pelatihan-pelatihan tadi ya, menimba ilmu, diisi makan akalnya ya. Begitu kan. Iya, kasih makan akalnya hingga mereka terbekali. Jadi bukan berarti ini otomatis ya jadi langsung turun, tapi setidaknya ini meminimalisir ya angka-angka perceraian, konflik-konflik dalam pernikahan begitu. Gitu sih. Itu aja ya. Ya menambahkan saja. Baik. Oke, mudah-mudahan ini masukan yang positif dan bermanfaat bagi pemangku kebijakan, karena memang trustnya masyarakat sekarang terhadap
program-program pemerintah ini agak sedikit menurun ya. Dari sisi manapun kalau Soalnya kita punya lihat. luka batin juga sama pemerintah. Mau di terapi mental semua nih ceritanya. Kita yang sakit mental nih kok. Ya itulah faktanya, memang nggak bisa dipungkiri ya. Makanya wajar kemudian menuai berbagai macam respon dari masyarakat atas produk tepuk Sakinah ini yang ya tadi katakan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Harapannya sih seperti itu gitu kan. Iya. Karena terlalu banyak problem problem kehidupan rumah tangga khususnya bagi pasangan muda maupun pasangan tua ya, yang memang kita lihat faktanya memang bermasalah kan. Ya karena baik itu antara ketidakharmonisan di internal atau memang faktor X yang datang kemudian merusak keharmonisan keluarga itu sendiri. Ya, sekali lagi kalau teman-teman sahabat podcaster yang belum sempat nanya ke kolom komentar kita di Facebook, bisa aja nanti DM ya. Dan ini mudah-mudahan Kak Dila belum aktif ya di Facebook ya. Nanti kita DM aja ke Naira Studio Podcasting di channel kita di Facebook. Pertanyaannya akan kita sampaikan. Nanti kita juga buat short potongan videonya nanti di beberapa media sosial. Mudah-mudahan bisa di-tag Kak Dila dan juga Kak Putri untuk menjawab keluhan-keluhan. Sekali lagi, kalau memang nanti ada pertanyaan yang menjadi episode tambahan buat kita insya Allah bisa prepare ya ke narasumber masing-masing untuk kemudian memberikan solusi lah ya terhadap problem yang dihadapi khususnya dalam perkara mental health dan juga pernikahan ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah bisa. Oke, itu saja mungkin pembahasan kita pada sore menjelang malam ini ya. Sampai azan maghrib sudah dan waktunya sholat maghrib di Medan dan sekitarnya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Kak Adila dan Kak Putri sudah hadir di Naira Studio Podcasting mengawali pertemuan kita di pada studio studio hari ini. Mudah-mudahan semakin banyak informasi-informasi edukatif yang bisa kita share ke teman-teman sahabat podcaster, dan kita berharap sekali lagi saling terconnecting ya antara kita dengan subscriber dan follower kita di luar sana. Terima kasih, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam.